jamu makan siang Prabowo, Marcelino sempat menyanyi. You have to ask him. No, but what I said, we had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that yeah, we have to keep fighting. So we will do that, and yeah. Bertemu di Kertanegara, Jai Itzes ungkap Prabowo bangga ke Timnas Indonesia. Ini calon lawan Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu makan siang Prabowo, Marcelino sempat menyanyi. Presiden Prabowo Subianto menjamu skuad tim nasional, Timnas, Indonesia dengan makan siang di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juni 2025 siang. Kunjungan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan Timnas atas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 5 Juni 2025 malam. Acaranya, makan siang, terus tadi Marcelino Ferdinand nyanyi. Yang biasa yang kayak waktu di Bali, ungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut mendampingi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia, saat ditemui di depan kediaman Prabowo. Erick mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan, karena digelar di luar lingkungan resmi kenegaraan. Menurutnya, pelatih dan pemain Timnas sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Karena ini kan bukan di Istana Merdeka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga menteriak mereka sebagai keluarga, beber Erick. Meski skuad Garuda sudah memastikan diri lolos ke babak playoff, Presiden Prabowo tetap menitipkan pesan agar tetap tampil maksimal saat melawan Jepang pada laga pemungkas grup, Selasa, 10 Juni 2025. Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo akan terbang langsung ke Jepang untuk mendukung Timnas, Erick menyebut saat ini kepala negara tengah fokus menjalankan agenda pemerintahan. Saya rasa Bapak Presiden banyak agenda besar ya. Bola sudah lewat, Bapak Presiden bekerja lagi untuk masyarakat dan rakyat. Beliau sangat paham. Apalagi sekarang ada program yang sedang didorong stimulus ekonomi. Ini yang beliau juga fokuskan, pungkasnya. Untuk diketahui, rombongan Timnas Indonesia menyambangi rumah pribadi Prabowo sejak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Mereka disambut Erick Thohir dan didampingi masuk ke kediaman Prabowo. Mereka keluar dari kediaman Prabowo sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Adapun Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Timnas Cina 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis malam. Bertemu di Kertanegara, Jai Itzes ungkap Prabowo bangga ke Timnas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang Timnas Sepak Bola Indonesia ke kediaman pribadi. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, mengatakan pada momen makan siang ini Prabowo menyampaikan rasa bangga kepada pemain Timnas. Kami menikmati makan siang bersama. Setelah kemenangan kemarin, Pak Presiden ingin merayakannya bersama. Jadi kami merasa terhormat atas undangan ke kediaman pribadi beliau, kata Jai usai acara makan siang di rumah pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juni 2025. Jai merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Prabowo dan keluarganya. Pemain bertahan andalan timnas itu mengatakan pertemuan dengan Prabowo sangat baik. Pak Presiden mengucapkan kata baik ke kami semua, bahwa ia bangga pada timnas. Kita harus terus berjuang, jadi kami akan melakukan itu, ucap Jai. Pemain klub Venezia FC itu menyebutkan pertemuan berlangsung hangat. Sejumlah pemain timnas sempat bernyanyi dengan Prabowo pada momen makan siang ini. Kami bernyanyi bersama, benar-benar menikmati momen itu. Kebanyakan momen dari makan siang itu nyanyi bersama, jadi saya pikir kami punya ikatan yang baik, tambahnya. Rombongan timnas Indonesia diketahui menyambangi kediaman Prabowo. Kedatangan timnas Indonesia tersebut berlangsung 1 hari setelah laga kemenangan Indonesia atas Cina untuk bisa melenggang ke Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan pemain timnas di kediaman Prabowo. Diketahui, timnas Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini calon lawan timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akhirnya menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian historis yang membuka peluang Garuda untuk selangkah lebih dekat tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis 5 Juni 2025, menjadi kunci pencapaian penting ini. Gol semata wayang yang dicetak oleh Ula Romeni dari titik putih di menit ke-45 memastikan 3 poin bagi skuad Garuda. Tambahan tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 12 poin dan mengunci posisi 4 klasemen akhir grup C, tak lagi terkejar oleh Bahrain yang hanya mengumpulkan 6 poin. Situasi ini membuat Indonesia dipastikan lolos ke fase keempat tanpa perlu menunggu hasil pertandingan terakhir kontra Jepang. Meski duel melawan tim Samurai Biru masih akan digelar, hasil laga tersebut tidak akan berpengaruh terhadap posisi klasemen Indonesia yang aman di 4 besar. Lolos ke babak 4 bukan berarti perjuangan usai. Justru, tantangan lebih besar menanti karena Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah kekuatan besar Asia yang juga berada di jalur yang sama untuk merebut tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Beberapa negara yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat diantaranya adalah Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A. Di grup B, persaingan masih terbuka lebar antara Irak, 12 poin, Oman, 10 poin, dan Palestina, 9 poin. 2 dari 3 tim ini akan menyusul ke babak 4. Pada babak keempat, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari masing-masing grup akan dibagi ke dalam 2 grup baru yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Format ini tidak menggunakan sistem kandang tandang seperti sebelumnya. Sebaliknya, pertandingan akan digelar secara terpusat. Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dikabarkan telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk pertandingan putaran keempat ini, yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Nantinya, juara dari masing-masing grup langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat 2 akan melanjutkan perjuangan melalui jalur playoff antar konfederasi. Adapun tim yang finish di posisi juru kunci akan tersingkir. Indonesia bersiap hadapi tekanan baru. Meski lawan-lawan di fase 4 belum sepenuhnya ditentukan, timnas Indonesia dipastikan harus bertemu tim-tim tangguh dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang mumpuni. Namun modal positif dari kemenangan atas Cina menjadi penanda bahwa Indonesia siap bertarung. Bagi skuad Garuda, perjalanan belum usai. Tiket ke Piala Dunia 2026 masih harus diperjuangkan. Tapi yang pasti, kemenangan atas Cina bukan hanya menambah poin di klasemen, tapi juga kepercayaan diri seluruh pemain dan pendukung Indonesia. Kini, saatnya menyambut tantangan berikutnya dengan kepala tegak dan semangat penuh.